Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mengenai mata kuliah Psikologi Sastra dengan tema Psikologi Membaca akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Berikut nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama ada Nurul Huda, dan yang kedua ada Laili Azmiatul Komariah. Yang ketiga ada Ananda Fitria Wulandari. Yang keempat ada Lulu'atul Maulidia. Yang kelima ada Salsabila Nur Alfia. Yang keenam ada Muhammad Abdul Basit. Dan yang ketujuh ada Elok Nadifa. Dan yang kedelapan ada Humairo Isnaini. Berikut kami akan menjelaskan materi dari kelompok 3. Pengaruh sastra dalam konteks membaca akan berpengaruh cepat atau lambat. Pengaruh cepat yang dimaksud yaitu merupakan daya keras yang spektakuler dan menantang sehingga pembaca spontan ketika merubah sikap dan wataknya, yaitu mengikuti alur jalan cerita yang sedang disimaknya. Kemudian bisa juga pembaca akan menirukan segala hal yang ada di dalam sastra tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, pembaca juga bisa secara lambat atau lunak dalam menerima pengaruh dari sastra. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ketika pembaca mulai menikmati sastra tersebut, namun dalam penerimaan baik dari segi psikis, pembaca masih sedikit lamban untuk masuk ke dalam sastra tersebut, meskipun kecil kemungkinannya, karena meskipun daya serap pembaca memiliki gaya lembut, namun akan tetap pengaruh dari sastra akan sulit dihindari atau dihilangkan. Meskipun daya serap atau daya tiru, daya paham dari pembaca terkait terkait pengertiannya dalam sastra itu akan tetap dapat merasuk atau mudah untuk memahami dari isi sastra tersebut, karena akan sulit menghindari atau menghilangkan pengaruh dari sastra. Resepsi dan kebebasan tafsir psikologis. Resepsi adalah penerimaan. Penerimaan sastra oleh pembaca bisa berbeda-beda tafsirnya. Saat ibarat sebuah surat berharga yang dialamatkan kepada penerima pesan, namun dalam sastra ada sejumlah kode-kode psikologis yang bisa memunculkan resepsi lain. Perbedaan inilah yang menuntut kebebasan tafsir. Tafsir yang beragam dan plural akan memperkaya pesan. Tafsir psikologis akan membangkitkan imajinasi yang berharga. Pembaca bebas bermain imajinasi. Dari situ pula bebas menciptakan dunianya. Sastra setelah lepas dari tangan penulis menjadi hak banyak orang, termasuk pembaca. Aspek psikis penulis mungkin bisa diterima berbeda oleh pembaca. Pembaca sering berimajinasi lain ketika menyikapi karya sastra. Kondisi kejiwaan pembaca juga seringkali mempengaruhi daya kritisnya dalam proses resepsinya. Serupa saat setuju dengan gagasan bahwa karya sastra ada hanya jika telah diciptakan kembali dikonkretkan. Istilah dikonkretkan adalah hak pembaca. Pembaca boleh berbuat apa saja, menganalogikan bacaan dengan dirinya, boleh menangis, boleh marah, dan seterusnya. Proses konkretisasi itu sebenarnya proses psikologis. Daya kritis Junus demikian sah dan dapat dipahami. Namun yang terpenting bagi peneliti psikologis adalah kemampuan memahami resepsi pembaca. Penulis boleh juga pengucap yang bekerja merumuskan sesuatu ke dalam teks, memusatkan perhatiannya kepada hal-hal tertentu dengan melupakan hal-hal lain.
Dapat keterkaitan ini Yunus memberikan contoh dalam hubungan bahasa. Seperti seseorang mungkin berhadapan dengan persoalan bagaimana merumuskan dua kalimat menjadi satu kalimat. Seperti contoh, saya percaya kepada Tuhan. Yang kedua contohnya, Tuhan itu satu, berdasarkan proses bahasa Melayu yang biasa. Maka keduanya dapat dibentuk menjadi suatu kalimat, yakni saya percaya kepada Tuhan yang satu. Namun pembaca yang berhadapan dengan kalimat tersebut mungkin akan beranggapan bahwa kalimat berasal dari proses lain yang tidak disadari kehadirannya oleh penulis tadi. Pembaca akan mengalami suatu proses lain, suatu cognition proses. Ia akan mengaktifkan pemikirannya berdasarkan segala kemungkinan bahasa yang dikuasainya. Ia akan menyadari hakikat polisemi dan dari konstruksi Tuhan yang satu, karena dua arti menyatu dalam satu homonim. Contoh yang diberikan di atas hendak menyatakan bahwa teks sastra memang banyak mengundang tafsir. Teks sastra memiliki segala kemungkinan. Tiap pembaca boleh meresepsi secara psikis sesuai pengalaman masing-masing orang. Yang pertama kali mengucapkan pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tidak menyadari bahwa orang tidak memungkin kencing selagi berlari. Ia juga tidak akan menyadari bahwa pepatah itu mempunyai implikasi lain dari yang dipikirkannya. Ia mungkin berpikir bahwa bila guru kencing duduk, maka murid juga akan kencing duduk. Namun pepatah itu memberikan implikasi lain. Kalau guru kencing duduk, maka murid akan kencing berdiri. Karena pepatah itu menyarankan tentang murid yang kurang ajar. Apa yang ada pada pikiran pengucap ialah bagaimana merumuskan suatu yang mengandung pengertian kalau guru kurang ajar, maka murid akan lebih kurang ajar lagi, sedangkan murid akan jadi baik bila gurunya juga baik. Baik, saya di sini ingin menjelaskan mengenai resepsi dan pembebasan tafsir psikologis. Sebelumnya saya meneruskan dari Saudari Nanda. Jadi pembaca itu memang bebas sebagai penafsir. Namun menurut Iser, yang paling esensial adalah bukan hanya mampu meneliti teks sastra sebagai refleksi kesadaran saja, melainkan sampai ketaksadaran. Jadi pembaca itu bebas sebagai penafsir dari sebuah karya sastra yang telah diciptakan oleh pengarang. Dunia sastra menurut Ingarden akan dilukiskan secara intersional. Kalimat atau baris dalam sastra selalu bermuatan makna. Jadi bagi pembaca sastra yang jitu tentu akan selektif terhadap permainan kata. Setiap pesan psikologis akan terbungkus rapi dalam bahasa. Perbedaan persepsi terhadap wacana sastra justru memperkaya nilai sastra. Sastra tak pernah tunggal dalam hal makna. Jadi dalam makna itu bukan hanya satu saja. Makna dari sebuah kata yang ada di dalam karya sastra itu banyak. Semisal dari kata bunga, bunga desa. Bukan berarti bunga desa itu bunga yang harum baunya, bukan, tapi bunga desa itu adalah gadis desa. Jadi karya sastra itu bukan hanya mempunyai makna satu atau tunggal, jadi bisa ada beberapa makna sesuai dengan penafsiran dari seorang pembaca karya sastra. Psikologis pembaca dalam konteks ini lebih diarah pandangkan pada konteks psikologis. Psikologi pembaca secara etimologis pada hakikatnya berkait dengan kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan teks.
Kemampuan dalam menginterpretasikan teks tersebut terbagi menjadi dua, yaitu psikologi pembaca yang otoritas. Dalam konteks ini, pembaca memiliki otoritas dan kapabilitas dalam membaca teks sebab dia memahami dan menguasai ilmu psikologis dan pengetahuan psikologi. Dua, psikologi pembaca biasa. Dalam konteks ini, pembaca adalah sosok yang memiliki ilmu pengetahuan tentang psikologi, tetapi kategori biasa-biasa saja. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, psikologi laki-laki atau pembaca laki-laki dan psikologi pembaca perempuan terkadang memiliki perbedaan. Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa psikologis perempuan pembaca lebih mengandalkan sisi sensibilitas emotif dan perasaan. Adapun sisi psikologis laki-laki pembaca lebih mengandalkan sisi pikiran dan logika. Namun dalam perkembangan modernitas perempuan katanya memulai menanggalkan jubah-jubah yang berkait dengan stigma dalam pembacaan sehingga mereka juga bisa menjadi pembaca yang setara bahkan melampaui laki-laki pembaca. Jadi intinya dari persepsi dan kebebasan tafsir psikologis pembaca itu pembaca diberi kebebasan untuk pembaca diberi kebebasan untuk menafsir atau memberi makna dari sebuah karya sastra yang telah dibuat oleh sastrawan atau pengarang dari sebuah karya. Dan juga makna yang terkandung di dalam karya sastra itu bukan hanya bermakna tunggal, tapi bisa saja dua, bisa saja tiga, bahkan lebih dari tiga. Makanya sebuah karya sastra itu tergantung kepada siapa pembacanya. Jadi begitu. Intinya ini bebas. Jadi pengarang itu memberi kebebasan untuk pembaca sebuah sastra yang telah dibuatnya. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksperimental estetika pembaca sastra. Eksperimental pembaca estetika adalah pembaca akan bereaksi setelah bersentuhan dengan sastra. Setelah membaca, psikisnya telah terpenuhi berbagai butir reaksi. Reaksi bisa ke arah konstruktif dan destruktif. Tegasnya, pada saat reaksi itu dilakukan evaluasi teks akan terjadi. Evaluasi subjektif maupun objektif bisa dilakukan, semua tergantung daya rangsang psikis dalam teks sastra. Untuk mempertajam penelitian psikologi resepsi, sekali lagi konsep Segres masih tetap menjadi acuan. Esai-esai tebal biar cukup dijadikan pijakan penelitian psikologis resepsis. Dalam buku evaluasi teks sastra, Segres dengan serius membahas evaluasi teks sastra secara psikologis. Paparan dia boleh dikatakan akan membantu pemahaman psikologi sastra yang terkait dengan pembaca. Dalam kata ini, pembaca adalah bagian dari komunitas sastra yang tidak bisa ditiadakan. Tanpa pembaca, secara psikologis sastra kehilangan peminat. Selanjutnya dijelaskan bahwa psikologi sastra meliputi bidang penelitian yang luas, hanya ada sebagian yang memiliki relevansi dengan penelitian resepsi sastra secara langsung, yakni penelitian psikologis yang berkenan dengan pertanyaan apakah reaksi interpretatif dan reaksi evaluasi pembaca terhadap teks sastra dapat diselidiki. Pertanyaan ini memberikan penegasan bahwa penelitian psikologi sastra dapat menurut dua hal dalam resepsi, yaitu yang A, reaksi pembaca, dan yang B, evaluasi pembaca. Pembaca dapat menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan sesuka hati. Mereka bebas berkomentar, yang penting masuk akal. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari eksperimental estetik pembaca sastra. Pendapat ini menekankan
aspek kejiwaan dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca juga tidak bisa lepas dari aspek psikis. Hal ini mempunyai hubungan yang kuat dengan metode-metode tentang psikologi sastra. Psikologi sastra ditandai dengan penelitian terhadap responden yang jumlahnya terbatas, kira-kira 25 orang. Penelitian yang biasanya bercirikan eksperimen berlangsung dalam situasi laboratorium, yakni terpisah dari realitas. Jumlah responden sekian itu, menurut hemat saya, tidak profesional karena Segers sendiri tidak memaparkan alasan tajam. Segers juga mengetengahkan bahwa cabang psikologi sastra yang paling relevan dengan penelitian tentang evaluasi dan atau resepsi sastra berbentuk bagian disiplin yang oleh D. E. Berlin diistilahkan dengan eksperimental estetik. Estetik eksperimental sesuai dengan namanya. Objek estetika eksperimental tidak hanya teks sastra, tapi setiap bentuk seni. Berlin memberikan estetika eksperimental sebagai studi tentang efek-efek motivasional dari karya-karya seni pada penerimaan konsep penelitian Berlian tersebut sebenarnya cocok untuk menemukan kesan pembaca sastra. Oleh karena itu, saya tidak akan membicarakan studi-studi seperti yang dilakukan oleh L.S. Vygotsky, The Psychology of Art 1971 dan Norman Holland, The Dynamic of Literary Response 1968, Pons in Person 1973, serta Fifth Reader's Reading 1975. Studi Vygotsky merupakan sebuah penelitian ke dalam lapangan psikologi mengenai dunia yang diberikan dalam suatu teks sastra, sementara terbitan Holland mencangkup wilayah psikoanalisis literer. Langkah kerja yang seharusnya dilakukan dalam studi eksplisit tidak pernah ditampilkan. Oleh sebab itu, kita perlu mencari acuan lain yang sejenis. Faktor motivasi yang paling perlu didahulukan dalam penelitian eksperimental estetik sastra ini, yakni seberapa jauh motivasi pembaca melahap karya sastra yang dihadapi. Bisa jadi pembaca memiliki dorongan yang amat teknis seperti terdorong oleh faktor finansial. Motivasi material ini pun sah-sah saja. Di sisi lain, ada lagi pembaca yang terberat untuk menemukan gagasan spektakuler dalam sastra. Seluruh alasan bisa saja dibangun oleh pembaca, yang penting memperkaya psikis mereka. Dengan kata lain, efek-efek motivasional mereka terikat oleh hubungan-hubungan kemiripan dan ketidakmiripan, kesesuaian dan ketidaksesuaian, keterkaitan dan ketidakmiripan, kesesuaian dan ketidaksesuaian, keterkaitan dan antara elemen-elemen suatu karya atau antara karya sebagai suatu keseluruhan dan beberapa bagian dunia luar. Hal ini bahwa properti-properti korelatif dari pola-pola stimulus memerankan beberapa bagian dalam proses ini. Karya sastra yang menjadi stimulus karena pesan di dalam amat menarik. Respon pembaca akan ditentukan oleh stimulus baik yang spontan maupun yang berproses. Berlin Sayuti 2000 mengakui bahwa properti-properti korelatif merupakan properti-properti struktural atau formal, akan tetapi kenyataannya ia membatasi pemakaian istilah korelatif pada kasus-kasus ketika pola-pola stimulus membangkitkan perasaan, misalnya novelty, kebaruan, surprising-ness, keterkejutan, kompleksi, kemajemukan, ambiguitas, dan positifness, keteka-tekian. Sebaliknya, pandangan Berlin bahwa properti dan properti seni dapat diidentifikasikan hanya dengan referensi pada suatu situasi komunikasi khusus, benar-benar sesuai dengan pendekatan kita. Aspek psikis pembaca seperti rasa terkejut, penuh tanda tanya, ingin kebaruan, dan ingin kapasitas plural adalah
potret keinginan jiwa. Kejiwaan demikian akan dirangsang oleh karya sastra atau seni. Jika ada pembaca atau penikmat yang kaki atau tangannya bergerak-gerak pada waktu mendengarkan lagu Iwan Fals, Ibetge, Ade, atau Mantaus, berarti proses pedikologis telah terjadi. Begitu pula pada saat orang membaca novel atau roman Siti Nurbaya ikut terlibat di dalamnya, berarti telah terjadi gumpalan psikologis yang luar biasa. Pembaca yang sukses tentu akan mengevaluasi secara psikis terhadap teks. Evaluasi didasarkan atau motif dan dorongan tertentu pada rasa setuju dan tidak setuju akan muncul dalam benak pembaca. Pembaca kadang-kadang juga hakim psikologi setelah pembaca sastra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipologi psikis pembaca. Yang pertama, kejiwaan pembaca sastra anak. Sastra anak diyakini memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan kepribadian anak dalam proses menuju kedewasaan sebagai manusia yang mempunyai jati diri yang jelas. Yang dimaksud dengan pembaca sastra anak adalah anak itu sendiri. Meskipun orang dewasa atau remaja bisa membacanya, pembaca sastra anak dalam konteks ini itu lebih khusus. Contohnya seperti nyanyian-nyanyian yang biasanya dinyanyikan oleh seorang ibu untuk membujuk anaknya agar segera tertidur, atau sekedar hanya untuk menyenangkan hati anak. Lalu dengan membaca buku-buku cerita, anak akan belajar bersikap dan belajar bertingkah laku secara benar. Lewat bacaan cerita itu, anak akan belajar bagaimana mengolah emosinya agar tidak merugikan dirinya dan orang lain. Yang kedua, ada tipologi psikis pembaca remaja. Remaja mungkin gemar pada hal-hal cinta dalam sastra karena sastra kadang lebih indah dari aslinya ketika dinikmati oleh pembaca. Karena pembaca juga berhak memaknai apa yang ingin dia maknai dalam sebuah karya. Maka kalau pembaca remaja mendambakan cinta dan seks, itu hal yang sah-sah saja. Golongan pembaca dari sisi umur memang sering berbeda inisiatif dan minatnya. Lalu yang ketiga ada tipologi psikis pembaca dewasa. Pembaca dewasa tuntutannya lebih berbeda dengan pembaca remaja. Orang dewasa telah matang kejiwaannya dan relatif lebih mapan psikisnya. Karena keseimbangan emosi yang stabil, tentu daya kekuatan psikis sastra ada perbedaan dibandingkan dengan pembaca remaja ataupun anak. Motivasi dan minat baca orang dewasa juga berbeda. Ada pembaca yang sekedar bersenang-senang, ada yang ingin meneliti, ada yang bermotif ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Seluruh hal tersebut dicermati oleh aspek psikologisnya. Teori humanistik dan aktualisasi diri Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal sampai dengan hari ini yaitu tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya itu memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya. Psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya untuk mencapai tingkat aktualisasi dirinya. Maslow sendiri mempelajari bahwa seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow sendiri pada tahun 1970-an, Maslow membagi kecenderungan perilaku manusia itu terbagi menjadi 2 aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan kognitif, yang kedua yaitu estetika. Maslow kemudian mengemukakan kembali pada tahun 1791
bahwa manusia dapat mengaktualisasikan dirinya melalui kemampuan dan pengalaman sendiri. Maslow sendiri menyebutkan kemampuan itu disebut sebagai kemampuan transendensi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut ada dua, yaitu kebutuhan fisiologis atau dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayang, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sendiri. Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan tadi sebagai bentuk untuk bertahan. Cinta dan kasih sayang sebenarnya memperjelas kebutuhan ini sudah ada sejak lahir persis dengan insting yang telah kita peroleh. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar basic yang misalnya jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut dan cemas, serta sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif terpenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu rumah, suatu marga, dan lain-lain. Dan juga setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebantang kara. Sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbullah kebutuhan harga diri atau esteem needs. Ada dua macam kebutuhan harga diri. Pertama adalah kebutuhan kekuatan, penguasaan, kepotensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan diri orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 mata kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, dan kehilangan selera dan sebagainya. Menurut Maslow, metapatologi merupakan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dari kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan atau kesatuan, dikotomi transendensi, berkehidupan atau berproses berubah tetapi tetap pada esensinya, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, bermain, dan mencukupi diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.